Sebelum mati aku memeluk permaisuri dan menciumnya sekali ingin menjijikkan dirinya. Tak kusangka dia justru memaksa merobek kehampaan, menerobos keluar dari dunia game. Bertanya mengapa aku menciumnya, aku tak bisa menjelaskan alasannya, lalu langsung menebasku. Dia adalah bos terkuat di dunia game. Aku bertarung dengannya 10 hari 10 malam. Saat aku hampir bisa membunuh permaisuri iblis nomor 1 ini, game tiba-tiba mengumumkan pemberitahuan bahwa server akan ditutup 3 menit setelah beta berakhir. Aku begitu marah sampai memuntahkan darah tua. Namun 3 menit ini, sama sekali tak cukup untuk membunuhnya. Saat permaisuri Tang Beibei mengira hari ini ia akan gugur, ia tiba-tiba melihat pemandangan yang mengejutkannya. Ia melihat pria di depannya, tiba-tiba tertawa terbahak seperti orang gila, lalu melempar dari tangannya pedang impian para kultivator, pedang pembantai dewa ke laut tanpa batas. Segera setelah itu energi spiritualnya tercerai-berai. Ia benar-benar membubarkan semua kultivasi alam pembantai dewa yang didambakan semua orang, membuat pandangan hidupnya yang berusia 1000 tahun hancur. Namun yang lebih tak ia duga pria itu tiba-tiba menabrakkan diri ke pedangnya hingga menembus tubuh. Tembus sampai ke jantung ternyata sedang mencari kematian. Tang Beibei tertegun. Namun pada saat ia tertegun itu, pria itu justru langsung menciuminya. Lalu memperlihatkan senyum tragis sekaligus memikat. Meninggalkan kalimat tebak mengapa aku menciummu. Lalu mati. Mengapa menciummu pertanyaan ini Tang Beibei memeras otak pun tak mengerti. Terasa seperti ribuan semut menggigit hati. Hati yang sunyi 1000 tahun kini diliputi secerca kesepian. Ia bertekad, HMPH, bahkan jika kau mati, aku juga akan menemukanmu. Aku harus menanyakan dengan jelas alasannya. Dan saat ini di sebuah ruangan di dunia nyata, aku sedang mengaum dengan gila. Game sampah. Kalau bukan karena uji coba game berakhir lebih awal, aku pasti sudah menebas iblis betina itu. Tapi untungnya, sebelum pergi aku menghancurkan dao hatinya. Benar ciuman itu memang untuk menjijikkannya. Menghancurkan dao hatinya, yang berada tinggi di atas. Permaisuri yang memandang rendah dunia, ekspresi malu dan marah itu. Mengingat wajahnya yang penuh keterkejutan tadi, aku langsung merasa puas. Iblis betina itu sekarang pasti masih murka, pasti sangat membenciku. Haha, kalau kamu mampu, keluarlah dari dunia game, dan tebas aku dengan satu pedang. Saat itu tiba-tiba terasa hawa dingin menyergap, membuatku tanpa sadar menggigil. Ini bahkan belum musim gugur. Kenapa sudah terasa dingin? Tiba-tiba kilatan dingin melintas. Ponsel di tanganku terbelah dua oleh satu tebasan. Aku mengangkat kepala. Entah sejak kapan, sudah berdiri seorang wanita berbaju putih berwajah dingin. Menatapku dengan tajam, membuat pupil mataku langsung menyusut. Wajahku pucat pasi. Beiwei, tidak mungkin, mustahil. Bukankah ini NPC di dalam game? Bagaimana mungkin muncul di dunia nyata? Melihat pria ini memperlihatkan tatapan takut dan terkejut, Tang Beiwei juga tidak tahu harus bagaimana. Di dalam hati muncul sedikit rasa senang. Namun tiba-tiba alisnya berkerut. Kau ternyata masih mengingat diriku. Dalam pemahamannya, seseorang setelah bereinkarnasi, akan kehilangan